Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Penyeman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Baroko Pridisoni, STB 5368, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan topik analisis penanganan warga binaan dengan penyakit stroke di Lapas Palangkaraya dengan perspektif Prison and Health. Oke, baiklah semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang artikelnya. Berikut adalah penjelasan. Adapun yang melatar belakang kasus ini, yaitu berawal dari seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Lapas kelas 2A Palangkaraya yang mengalami stroke akibat hipertensi kronis yang tidak tertangani secara optimal selama menjalani pembinaan. Kondisi ini kemudian mendorong pembimbing pemasyarakatan atau PK untuk melakukan penggalian data medis sebagai dasar penyusunan penelitian pemasyarakatan atau LIPMAS dan pengusulan reintegrasi sosial agar warga binaan tersebut dapat dirawat oleh keluarga dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Berikutnya, pihak yang terlibat. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai aktor. Yang pertama yaitu warga binaan penderita stroke, subjek kasus dengan riwayat hipertensi. Kedua, PK Bapas Palangkaraya. Perannya menggali data, menyusun litmas, mengusulkan reintegrasi. Yang ketiga, klinik lapas, tempat pemeriksaan kesehatan dan verifikasi data medis. Selanjutnya, Dr. Mariana memberikan keterangan medis dan rekomendasi perawatan lanjutan. Kemudian, keluarga warga binaan, penanggung jawab perawatan setelah reintegrasi. Kemenkumham atau Dijenpas menyusun regulasi layanan kesehatan pemasyarakatan. Kemudian, kondisi umum dan penyebab masalah. Kasus ini menggambarkan tantangan besar penanganan penyakit tidak menular atau NCD di lembaga pemasyarakatan. Masalah kesehatan di lapas muncul karena beberapa faktor, yaitu penyebab warga binaan sudah membawa penyakit kronis sejak sebelum dipenjara. Kemudian, gaya hidup tidak sehat, merokok, pola makan tinggi garam, atau gula minim aktivitas fisik. Kemudian ada juga keterbatasan fasilitas medis, obat, dan tenaga kesehatan. Overcrowding menghambat pemantauan kesehatan rutin. Rujukan ke rumah sakit rumit dan birokratis. Akibatnya, hipertensi warga binaan tidak terkendali dan berkembang menjadi stroke. Kondisi yang sebenarnya dapat dicegah bila pengelolaan dan monitoring berjalan sesuai standar WHO. Selanjutnya yaitu kaitan dengan buku Prison and Health atau WHO. Kasus ini selaras dengan temuan WHO bahwa NCD seperti hipertensi dan stroke adalah beban kesehatan terbesar di penjara. Penjara memiliki populasi rentan dan memerlukan pengelolaan penyakit kronis yang sistematis. Ada prinsip equivalent of care. Layanan kesehatan di lapas harus setara dengan layanan publik. Kegagalan penanganan kesehatan di penjara akan menjadi beban kesehatan masyarakat ketika warga binaan bebas. Selanjutnya, yaitu analisis teoritis. WHO menetapkan 5 tahapan ideal layanan kesehatan lapas. Yang pertama, screening awal. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Yang ketiga, deteksi dini atau NCD. Yang keempat, pengelolaan penyakit kronis. Dan yang kelima, rujukan atau continuity of care. Dalam kasus Palangkaraya, terjadi kegagalan utama pada langkah 2 sampai dengan 4. Sehingga hipertensi tidak terdeteksi dan tidak terkontrol secara berkala hingga menyebabkan stroke. Dampak kasus terhadap warga binaan atau WBP. Cacat permanen, keterbatasan aktivitas, kualitas hidup menurun. Terhadap petugas, beban kerja meningkat karena harus merawat warga binaan sakit kronis. Terhadap masyarakat, resiko beban biaya kesehatan setelah warga binaan bebas. Kesehatan penjara atau sama dengan bagian dari kesehatan publik. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan sistem. Solusi yang perlu dilakukan secara bertahap. Fokus seperti deteksi dini. Strateginya adalah seperti screening wajib bagi setiap warga binaan baru masuk di lapas. Fokus kedua, yaitu tenaga atau sarana. Strateginya yang dapat dilakukan seperti tambahan obat esensial, alat medis, tensimeter, glukometer, dan tenaga kesehatan. Fokus selanjutnya, rujukan cepat. Strateginya yaitu SOP rujukan darurat yang tidak berbirokratis. Fokus selanjutnya, edukasi WBP. Strategi yang perlu dilaksanakan yaitu program
cerdik atau cek kesehatan, nyahnya rokok, rajin olahraga, diet sehat, istirahat cukup, kelola stres. Selanjutnya, continuity of care, integrasi data medis dalam litmas dan kerjasama dengan rumah sakit setelah reintegrasi. Penguatan kebijakan, audit layanan kesehatan dan anggaran khusus kesehatan lapas. Selanjutnya, kesimpulan utama, yaitu kasus stroke di Lapas Palangkaraya bukan hanya persoalan medis, tetapi indikasi kelemahan sistem kesehatan pemasyarakatan. Jika layanan deteksi, pengawasan, dan rujukan tidak diperkuat, maka lapas akan menjadi ruang yang memperburuk penyakit kronis. Perbaikan sistem lapas harus dilakukan melalui, yang pertama, kebijakan yang jelas. Kedua, fasilitas kesehatan memadai. Ketiga, koordinasi lintas sektor. Keempat, dan prinsip kesehatan layanan kesehatan bagi warga binaan. Inilah inti gagasan yang hendak ditekankan oleh Friesen and Head atau WHO dan terlihat nyata pada kasus ini. Oke, baiklah, sekian. Itulah tadi penjelasan terkait artikel tentang analisis penanganan warga binaan dengan penderita penyakit stroke di Lapas Palangkaraya dengan perspektif Friesen and Head. Saya kira cukup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.